Jadi malam Lailatul Qadar di sini malam yang penuh keagungan, penuh keberkahan sebagai pertanda ya, turunnya bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berasal dari kepala manusia tapi langsung dari ilmu Allah yang maha bijaksana. Kalau semuanya mengarah kepada apa? Kepada Al-Qur'an. Berarti yang paling utama apa? Al-Qur'an apa malamnya? Malam turunnya mulia karena Al-Qur'an. Jangan perhatian kita hanya tertuju pada malam Lailatul Qadar. Sayang, bulan Ramadan pergi, Quran masih bersama kita. Betul nggak sekalian? Jangan perhatian kita baca Al-Quran pada bulan Ramadan aja. Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadana sayamut. Yang menyembah Ramadan, Ramadan bakal pergi. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Yang menyembah Allah, Allah tetap hidup. Bahkan dia menganugerahkan kehidupan dan tidak akan pernah mati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidil Mursalin Khatamin Nabiyyin wa Imamil Muttaqin Al-Mab'uthi Rahmatan Lil Alamin Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat as-shaimin as-shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersama berlalunya saat-saat hari-hari Ramadan dan malamnya, begitu pula dosa kita juga berguguran. Allah Subhanahu wa taala bersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran yang selama ini melekat pada diri kita akibat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Sebagaimana firman Allah dalam menerangkan bagaimana dosa menimbulkan karat dalam jiwa. Kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, peringatan agar kita menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Rana ala qulubihim, hati mereka dipenuhi oleh karat. Apa yang menyebabkan terjadinya karat? Maka yaksibun, perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Nah, karat ini menutupi hati kita hingga akhirnya apa? Membuat kita berat untuk mengerjakan kebaikan. Fitrah kita melemah, syaitan dengan gampang mengendalikan akhirnya jiwa kita. Tapi kalau cahaya fitrah kita dalam keadaan terang benderang, otomatis hati kita akan merasa jijik terhadap perbuatan yang tidak baik, cinta, mudah mengerjakan segala kebaikan. Jadi sebetulnya yang membuat kita jauh dari kebaikan, jauh dari rahmat Allah, perbuatan yang kita lakukan. Begitu juga kita berharap mudah-mudahan bersama bersihnya jiwa kita, Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa kita, dan Allah tuangkan di hati kita kecintaan terhadap sesama orang yang beriman, tanpa melihat kelompok, golongan, sekte maupun suku ini yang menjadi pemisah di antara kita semuanya. Dan saya khawatir ini juga yang akan apa? Membuat umat Islam mengalami kerugian di hari akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Tuhannya satu, nabinya sama, kitabnya sama, lalu Allah berikan kita nama yang sama, Al-Islam, ya Allah ridhai wa raditu lakumul Islam madinah. Tapi kita nggak ridho dengan nama yang Allah berikan, kita ganti dengan nama-nama yang lain. Nah, pada malam hari ini bisa saja datang malam Lailatul Qadar, bisa saja juga besok, tergantung orang dari mulai puasa.
Bisa saja sudah terjadi sebelumnya. Cuma yang mesti kita perhatikan, kita betul-betul camkan dalam hati kita, setiap malam nuzul Al-Quran, Allah perintahkan para malaikat turun. Kemudian juga Jibril turun dengan nama Ar-Ruh, bukan untuk membawa wahyu, tapi turun ya, sebagai peringatan akan keutamaan dari malam tersebut, membawa karunia, anugerah, rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah tidak sebutkan. Cuma Allah katakan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Nah, min kulli amr ini rahasia Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak jelaskan, tapi yang jelas Allah rahasiakan karena agungnya, mulianya dan besarnya karunia tersebut bagi mereka-mereka yang mendapatkan malam tersebut. Nah, saya ingin bertanya pada para jamaah sekalian, Allah memerintahkan para malaikat, memerintahkan Jibril untuk turun memperingati malam tersebut. Ini sebagai isyarat apa? Isyarat bahwa malam turunnya begitu besar. Bagaimana Al-Quran ini? Agar kita memberikan perhatian, kecintaan pada Al-Quran lebih daripada yang lain. Ketika Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Dalam benak para jamaah ini, apa yang dimaksudkan dengan malam Lailatul Qadri? Betul Allah mengatakan, wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Kalian tidak akan dapat sama sekali memahami hakikat malam Lailatul Qadar. Hakikatnya mustahil. Sebagaimana kita kenal Allah, beriman akan adanya Allah, kekuasaannya, tapi bicara mengenai hakikat Allah kan mustahil. Hakikat malam ini mustahil untuk dapat kita pahami. Tapi paling tidak kita memahami makna-makna yang diterangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut para jamaah hadirin hadirat sekalian, apa kira-kira malam Lailatul Qadar? Sebagian punya pemahaman pada malam tersebut orang merasakan ada bau semerbak yang luar biasa indahnya, dan berbagai macam fenomena yang diterangkan sebagai pengalaman mereka-mereka yang katanya menjumpai malam tersebut. Ini hanya menjelaskan fenomena pribadi, tapi kita ingin memahami ya, maksud dari malam Lailatul Qadar tersebut yang membawa keberkahan buat semua manusia. Para jamaah memahami bersama-sama salah satu nama Allah yang bernama Qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang kita fahami dalam bahasa kita, terjemahan kita, Allah Maha Kuasa. Betul tidak? Padahal kata Qadir dalam bahasa Arab diambil dari kata apa? Al-Qadru atau Qadar, yang menjelaskan ukuran, aturan dan hukum. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah terangkan dalam surat Al-A'la, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal, sucikan nama kebesaran keagungan Tuhanmu yang maha agung dan maha tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari segala kekurangan dan hal-hal yang tidak layak baginya. Semua ketetapan ketentuan Allah penuh dengan hikmah yang kembali manfaatnya untuk hamba-hamba dan makhluk. Allah tidak diuntungkan sama sekali dengan bimbingan petunjuk yang Allah berikan pada kita. Semua manfaatnya kembali kepada kita. Allazi khalaqa fasawwa. Dialah yang menciptakan segala sesuatu, dan Allah menciptakannya dengan penuh keseimbangan, penuh kesempurnaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jiwanya pun diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang penuh keseimbangan. Wa nafsin wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa sawwaha menggambarkan bagaimana keluar dari tangan Allah dalam keadaan yang penuh dengan keseimbangan. Kerusakan terjadi akibat dari perilaku, pendidikan, lingkungan yang tidak baik. Allazi khalaqa fasawwa.
Lalu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, walladzi qaddara fahada, yang menetapkan ukuran, ketentuan, ya, neraca bagi segala sesuatu. Lalu Allah tidak biarkan kita dalam keadaan buta, fahada, lalu Allah bimbing kita untuk dapat memahami apa? Ukuran-ukuran tersebut. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang petani dapat bercocok tanam? Bagaimana mungkin akan lahir ilmu pertanian, akan lahir ilmu kedokteran, akan lahir ilmu biologi, baik itu berkaitan dengan hewan, manusia maupun tumbuhan. Bagaimana lahir ilmu astronomi, fisika, kimia, geologi, semua karena segala sesuatu apa? Diciptakan Allah dengan hukum yang terukur. Nah, penemuan-penemuan manusia dari hasil penelitian mereka terus berkembang. Tapi kalau hukumnya berubah enggak? Hukumnya diciptakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami perubahan. Ilmu manusia berkembang karena apa? Yang tadinya mereka tidak tahu, mereka ketahui. Oleh karena itu, buku yang menjadi pegangan spesialisasi kedokteran selalu berkembang. Katakan bidang syaraf. Pada tahun ini hadirin sekalian, mereka menemukan penemuan-penemuan baru, ya, mereka tuangkan dalam buku mereka. Subhanallah, beberapa tahun kemudian terjadi perubahan. Perubahan bukan menurun, tapi apa? Terjadi perkembangan penemuan-penemuan baru. Oleh karena itu, manusia melangkah satu langkah dalam ilmu pengetahuan, ternyata apa? Membuka wawasan yang lebih luas lagi. Sebelum orang memiliki ilmu pengetahuan yang luas mengenai astronomi, sebelum meletakkan teleskop Hubble, ya, mereka hanya sedikit memiliki penemuan-penemuan, kebanyakannya perkiraan. Begitu datang teleskop yang baru ini, Hubble, ya, kurang lebih pada jarak 360 mil, ya, dari bumi kita, mereka meneropong dan melihat banyak hal yang mereka tidak ketahui sebelumnya. Manusia masih belum puas. Mereka kirimkan, ya, teleskop yang baru, diperkirakan 6 bulan kemudian akan sampai di tempat orbitnya dengan jarak 1.500.000 km dari bumi kita. Dengan harapan mereka bisa mengetahui berbagai macam hal yang mereka tidak ketahui sebelumnya di alam raya. Ternyata wa ma utitum minal ilmi illa qalila, yang kalian ketahui dari pengetahuan ini sedikit sekali. Oleh karena itu tidak ada satupun manusia yang sampai pada puncaknya dalam ilmu pengetahuan. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dengan adanya hukum-hukum dan aturan, seorang dokter kandungan bisa memperkirakan, hadirin sekalian, ini kandungannya pada usia berapa. Kemudian juga mereka menentukan saat kelahirannya. Walaupun tidak mungkin mendahului Allah, tapi mereka bisa memperkirakan kira-kira akan lahir pada apa? Pada minggu kesekian. Karena apa? Karena ada ukuran. Cuma terkadang manusia meleset pengetahuannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala di sisinya terdapat ummul kitab. Ilmu hadirin sekalian yang mengetahui segala sesuatu bahkan sebelum terjadinya. Maka Allah ceritakan pada kisah-kisah para penghuni surga berdialog dengan penghuni api neraka berdialog dengan penghuni surga. Juga Allah kabarkan janji-janji yang pasti akan terlaksana. Seperti dalam surat An-Nahl, ata amrullahi fala tastajilu. Karena apa? Karena bagi ilmu Allah semua ini tersingkap dengan jelas. Kalau kita terikat dengan dimensi waktu maupun ruang. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dari hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, lahirlah berbagai macam hukum yang mengatur alam raya dan seluruh isinya. Begitu pula Al-Qur'an ini merupakan hukum, aturan, bimbingan yang Allah turunkan demi apa? Demi membimbing manusia agar dapat menjaga dirinya dalam keadaan yang penuh keseimbangan hingga dapat menciptakan suasana yang harmoni di antara sesama manusia. Begitu dia keluar dari rel kebenaran, hatinya pasti akan apa? Akan berpisah. Bapak Ibu boleh bertanya, orang kalau tidak biasa bohong, kalau bohong hatinya gelisah. Dia ngomong nggak disengaja, tahu-tahu menyinggung perasaan orang, hatinya bagaimana? Nggak nyaman. Saya terkadang bicara,
bukan untuk seseorang. Tahu-tahu saya temukan jangan-jangan si fulan tersinggung dengan ucapan saya ini. Itu menimbulkan kegelisahan di hati yang luar biasa. Kenapa? Karena Rasul sudah ingatkan kita semua bahwa albirru matma'annat ilaihi nafsuk. Kebaikan itu yang sejalan dengan jiwa kamu, membuat kamu tentram dan tenang. Wala tastahi an yattali'a alaihin nas. Kamu nggak malu kalau orang tahu apa yang kamu lakukan. Sebaliknya, wasyarru ma haka fi sadrik. Keburukan itu yang membuat hatimu gelisah resah. Jangan dianggap koruptor gak gelisah. Jangan dianggap pencuri gak gelisah. Jangan dianggap pejabat-pejabat yang melakukan kejahatan tidak bergelisah. Saya ceritakan pada para jamaah ini, ada pejabat yang sering minta air dari ustadz. Tolong doain ustadz supaya hati saya tentram. Istrinya bilang sama dia, sudah pak, taubat kapan lagi? Dia bilang apa? Saya nih maju salah, mundur salah. Kalau dia mundur, yang di belakang marah sama dia, bosnya. Kalau dia maju berhadapan dengan nurani dan rakyat. Ini terus story saya ceritakan. Si ibu nasihatkan supaya dia bertobat, sedangkan dia serba salah, maju salah, mundur salah. Kalau bisa dia mau kembali ke kampung halamannya, biar dagang kacang goreng lebih tentram jiwanya daripada di atas tapi hatinya betul-betul terbakar dalam kegelisahan. Apalagi pada saat detik-detik sakaratul maut, apalagi pada saat dibangkitkan di hari kemudian nanti. Jadi manusia kebahagiaannya pada saat dia berjalan di atas kebenaran. Sampai Nabi mengatakan apa? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan kamu. Jadi wasyarru ma haka fi sadrik. Yang buat hatimu gelisah, wa tastahi an yattali'a alaihin nas, dan kamu malu kalau orang lihat perbuatan kamu. Dalam riwayat yang lain, istafti qalbak. Jangan dengar orang ngomong, tanya nurani kamu, bagaimana perasaan kamu. Atau orang bertanya, Ustadz, kalau saya punya usaha, kerjaan saya begini, boleh nggak Ustadz? Kita kan dagang usaha. Saya tanya, kalau orang lain memperlakukan kamu dengan cara kamu terima nggak? Nggak terima Ustadz. Ya salah. Apa yang kamu tidak suka untuk diri kamu lakukan pada orang lain, salah. Istafti qalbak, tanya nurani kamu. Wa in aftakal muftun, walaupun orang semua memberikan fatwa membenarkan perbuatan kamu nggak mungkin lari dari kegelisahan diri kamu. Jadi kata qaddara yuqaddir, Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai dua jenis hukum takdir. Ini yang disalahfahami oleh kebanyakan orang. Yang pertama, as-sunan al-kauniyah, norma-norma alamiah yang diserap oleh apa? Para peneliti melahirkan ilmu biologi, geologi, astronomi, fisika, hingga melahirkan dokter-dokter. Mereka juga saintis-saintis yang terkemuka karena norma-norma hukum-hukum yang ditetapkan di alam raya. Ini namanya apa? Takdir takwini. Takdir takwini yang kembali kepada kehendak Allah, kun fayakun. Tanpa pilihan dari kita dan bukan kita yang menetapkan. Nah, manusia diberikan akal, diberikan juga ilmu, terkadang ilham. Melalui ilham Allah tunjukkan dia hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya. Saya mau tanya, kucing pada saat hamil pernah nggak memeriksakan kandungannya ke dokter kandungan kucing? Nggak pernah kan? Pernah nggak USG tiap bulan? Nggak pernah kan? Tapi subhanallah, kenapa ini kucing waktu melahirkan tahu bagaimana melahirkan? Bukan satu lagi ibu-ibu. Ini perempuan baru punya anak satu, mulai kesana kemari hadirin sekalian, keluhannya, muntah-muntahnya. Kalau kucing, coba lihat, bahkan masih lompat-lompatan lagi. Begitu melahirkan dia tahu bagaimana cara bersalin, kemudian bagaimana apa? Bagaimana dia membersihkan anaknya, padahal nggak pernah sekolah kedokteran sebelumnya. Pernah nggak sekolah kandungan? Nggak pernah sama sekali. Setelah itu bagaimana dia menyusui anak-anaknya? Kalau sakit, subhanallah, kucing, perhatikan coba, mulai dia mencari daun-daunan, mulai dia menggigit bayam-bayam kucing dan akar-akarnya. Kalau kita cabut akar bayam kucing itu yang liar, kita berikan pada kucing, langsung dia punya akar dijilati.
Hingga banyak orang menemukan obat melalui kucing. Guru yang tidak dikenal hadirin sekalian. Kelinci terkadang melahirkan lebih banyak lagi, betul hadirin sekalian. Siapa yang mengajarkan, membimbing mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana memberikan wahyu pada tawon ya, untuk menyerap nektar kemudian menghasilkan madu, begitu juga memberikan ilham pada hewan-hewan tersebut. Bahkan ada binatang yang bisa membangun rumah, membangun dam di sungai. Kalau kita asik, burung-burung yang membangun rumahnya, kita perhatikan betul-betul amat menakjubkan. Saya kemarin lihat di YouTube seekor anjing sengaja dibiarkan oleh tuannya untuk menemani anaknya. Si ibu sibuk, anjing menemani anaknya kecil bayi. Mulai dia bermain, kemudian sambil ngitikin dia punya apa? Dengan mulutnya sambil bersuara, dia kitikan, bayi terpingkal-pingkal. Saya bilang luar biasa ini, ciptaan Allah. Betul nggak sekalian? Bagaimana anjing bisa apa? Bukan hanya menjadi pembimbing orang buta, bisa menemani anak. Bahkan kalau anaknya diganggu, dia menyerang. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata banyak dari makhluk-makhluk ya, yang Allah berikan keutamaan, bahkan manusia tidak memilikinya. Nah, ini kembali kepada apa? Takdir takwini. Takdir takwini. Allah tetapkan hukumnya, lalu Allah berikan bimbingan, petunjuk bagi kita untuk mengambil manfaat. Jadi kalau seandainya seorang menerbangkan pesawat, penemuan-penemuan pesawat yang amat canggih, itu semua karena bimbingan petunjuk Allah dengan hukum-hukum yang mereka temukan. Kalau kita mau terbang ke langit, mempelajari hukumnya tidak, dekat dengan Allah juga tidak. Jadi kalau kita perhatikan kemunduran, kekalahan kita karena kita mengabaikan norma-norma alamiah yang berisikan dengan ilmu yang luar biasa. Mereka orang di luar Islam mempelajarinya, sedangkan kita justru apa? Lebih banyak bertawakal. Seperti ketika pasukan Napoleon Bonaparte masuk ke Mesir, ulama-ulama memerintahkan kepada rakyat untuk berhadapan dengan pasukan Napoleon dengan membaca Dalail Khairat. Ketika pasukan Mongol masuk ke Irak, umat Islam diperintahkan kumpul di masjid-masjid untuk baca bukunya Imam Bukhari, tabarrukan untuk mengusir musuh. Bayangkan hadirin sekalian. Yang salah siapa? Allah? Rasulnya apa kita? Kita yang salah. Rasulnya berjuang. Tapi kalau kita ingin mendapatkan keuntungan instan tanpa perjuangan. Nah, takdir yang kedua, takdir tasyri'i. Takdir tasyri'i. Norma-norma alamiah ya, yang ditetapkan termasuk dalam tubuh kita ini penuh dengan hukum-hukum yang amat menakjubkan. Sum-sum tulang belakang saja, dengan tulang belakang ini penuh dengan rahasia yang luar biasa besar. Semakin orang mempelajarinya, betul-betul sepatutnya dia menundukkan kepalanya malu di hadapan kebesaran dan keagungan Allah. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kira-kira kalau ibu-ibu diambil 2 ginjalnya, diberikan 1 triliun, mau nggak ibu-ibu sekalian? Ada orang kaya raya, pengusaha terkenal, bahkan dia bergerak dalam bidang steel, saham steel, bukan di sini ya. Dia punya peran yang cukup besar dalam menentukan harga steel, baja. Dia tanya, Ustadz, saya ini terlibat dalam perdagangan baja yang membeli negara-negara besar termasuk seperti Israel, berdosa nggak saya, Ustadz? Tapi 2 ginjalnya tidak berfungsi. Dia merasakan semua harta yang dimiliki tidak ada artinya. Sampai sekali waktu dia datang ke Mekah, dia bertawaf, dan dia tidak ingin cuci darah lagi, ingin pergi, meninggalkan dunia. Subhanallah, begitu dia dalam keadaan koma karena tidak cuci darah, tahu-tahu dia menemukan diri setelah bangun di rumah sakit Almania, rumah sakit Jerman di Saudi Arabia. Dicuci darahnya karena ada kartu di kantongnya kebetulan yang menjelaskan bahwa dia merupakan member anggota cuci darah. Sudah ingin melepaskan kehidupannya padahal kaya raya. Tapi apa arti kekayaan? Dia memandang wanita cantik, tinggal memandang aja sekali. Kemudian makan minum juga apa? Dibatasi, air dibatasi. Di situ dia merasakan bahwa nikmat Allah tak tergantikan. Bahkan orang yang kita anggap miskin, tidak punya apa-apa,
bisa lebih kaya dari kebanyakan orang, tapi dia tidak menyadari nikmat yang Allah berikan buat dia. Nah, takdir tasyri'i ini adalah aturan-aturan dan hukum-hukum yang datang dari sisi Allah yang maha bijaksana, yang memberikan tuntunan bimbingan dalam kehidupan kita, yang akan membuat kita dapat hidup harmoni bersama sesama makhluk dan harmoni bersama alam raya dan seluruh isinya. Ini namanya takdir tasyri'i. Jadi bimbingan Allah seperti bimbingan sholat, berpuasa, berzakat, berhaji, dan perintah-perintah untuk mengerjakan amal saleh, menegakkan keadilan, itu merupakan hukum-hukum Allah, ya. Sebagaimana Allah yang menetapkan alam raya dengan penuh keseimbangan, menciptakan tubuh kita dengan penuh keseimbangan, Allah turunkan syariatnya juga untuk mengatur keseimbangan hidup kita. Yang menolak takdir tasyri'i atau syariat Allah adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim. Allah bertanya, ketika mereka menolak hukum Allah, afi qulubihim maradun amir tabu am yakhafuna ay yahifallahu alaihim wa rasuluh. Memangnya kenapa? Apa di hati mereka ada penyakit? Atau mereka ragu akan keadilan Allah? Atau mereka takut Allah tidak akan memperlakukan mereka dengan adil dan akan pilih kasih? Dijawab oleh Allah, sama sekali tidak. Bal ulaika humudz zalimun. Mereka menolak hukum Allah karena mereka zalim. Hukum Allah menentang kezaliman. Di mata Allah tidak ada kaya, miskin, kuat dan lemah, ulama atau orang biasa. Di hadapan hukum Allah sama, tidak ada perbedaan. Ini yang tidak diterima oleh orang-orang yang zalim. Oleh karena itu sering saya mengatakan, kalau kaum wanita tahu hak-hak mereka yang Allah berikan untuk mereka, niscaya hadirin sekalian mereka tidak akan menerima hukum kecuali hukum yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Tapi selama ini terjadi distorsi, terjadi penyimpangan. Karena apa? Karena hukum-hukum Al-Quran ditinggalkan, digantikan dengan fikih-fikih yang diproduk oleh pria-pria yang zalim, yang menetapkan hukum-hukumnya dengan berpihak kepada kepentingan mereka, bukan mengikuti tuntunan Allah dalam Al-Quran. Ini merupakan fakta. Di tengah-tengah masyarakat Islam pada umumnya menganggap wanita makhluk yang lebih inferior dibandingkan pria. Betul tidak? Diciptakan dari iga laki-laki yang bengkok. Tunjukkan dalam Quran ada nggak? Adanya di perjanjian lama. Di perjanjian lama. Begitu juga dalam hak waris. Banyak hal kalau kita perhatikan tidak mempertimbangkan Al-Quran, tapi yang mereka ikuti adalah budaya dan tradisi jahiliyah. Jadi ada takdir tasyri'i, ada takdir takwini. Takdir takwini norma-norma alam yang mengatur alam raya termasuk diri kita. Kalau takdir tasyri'i, Allah tetapkan hukumnya, pelaksanaannya kembali kepada kita. Oleh karena itu tidak ada satupun ayat Quran yang menerangkan bapak ibu ditakdirkan berbuat ini atau itu, nggak ada sama sekali. Yang ada hukumnya ditakdirkan, dijelaskan, pelakunya kita. Nah, Allah akan menghukum kita sesuai dengan perilaku kita. Jadi jangan beranggapan bahwa orang mencuri takdir Allah, orang melakukan perbuatan dosa takdir Allah. Kalau demikian nggak mungkin dia akan hisab di hari kemudian nanti. Oleh karena itu ada seorang ustadz, guru besar di masa lampau. Muridnya bertanya pada gurunya, ya Syekh, apakah betul amal kita semua telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dituliskan? Gurunya, memang sudah ditakdirkan, kamu jangan banyak bertanya. Allah maha adil dalam semua ketentuannya. Kalau gitu orang yang mencuri, yang berzina, takdir. Tapi jangan banyak bicara. Si guru juga bingung untuk menjawab. Si murid ambil batu, lempar kepala gurunya, berdarah gurunya. Marah si guru, kenapa kamu lempar saya? Takdir. Jadi kalau kita lihat, ini menggambarkan bukan hanya kebodohan manusia, tapi manusia berburuk sangka terhadap Tuhan. Berburuk sangka pada hukum. Ini sifatnya netral. Orang yang beriman mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti syariatnya. Di samping juga apa? Menyesuaikan dia dengan norma-norma alamiah. Dia meraih kemuliaan dunia dan akhirat. Tapi walaupun dia beriman,
Walaupun seorang mutadayyin, dia ikuti syariat Allah, tapi norma-norma alamiah, hukum-hukumnya nggak diikuti. Niscaya apa? Dia maju dalam bidang syariat, tapi dalam bidang apa? Dalam urusan dunia dan lain sebagainya, dia tertinggal. Orang kafir yang berkuasa di atas mereka. Jangan salahkan orang kafir, salahkan kita. Padahal Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkan berbagai macam persiapan untuk membuat gentar musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari pasukan berkudanya, dari teknologinya dan lain-lainnya. Kalau tidak, musuh akan bermain-main terhadap kita semuanya. Oleh karena itu yang kuat yang menulis sejarah. Yang kuat juga apa? Yang membuat batasan geografi. Ini geografi dunia berubah-ubah tergantung mereka yang kuat. Juga yang menentukan mana agama yang benar dan salah. Yang kuat di atas bisa mengatakan ini ekstremis karena menjalankan hukum Allah. Padahal kata ekstrim itu yang keluar dari rel. Kalau relnya ukuran Allah, yang berjalan di jalan Allah bukan ekstrim dong. Betul enggak? Tapi kalau relnya budaya, tradisi setiap bangsa, yang keluar dari tradisi tersebut dianggap ekstrim. Jadi ukuran ekstrimnya apa? Nah, kembali kepada Lailatul Qadar tadi. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Begitu juga nama Allah Al-Qadir. Al-Qadir bukan hanya Maha Kuasa. Nama Allah yang menunjukkan kekuatannya banyak. Al-Qawi, Al-Matin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Tapi Al-Qadir di sini yang Maha Kuasa, yang menetapkan segala sesuatu dengan ukuran yang amat sempurna. Nah, ketika Allah berfirman inna anzalnahu fi lailatul qadri, kalau kita fahami hal ini, kita akan faham Allah menurunkan pada malam tersebut kitab sucinya yang berisikan aturan hukum yang penuh dengan hikmah, yang bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk memelihara kehidupan kita berjalan di atas kesempurnaan. Apa dalilnya? Mungkin orang mengatakan, ma daliluk ya Ustaz? Dalilnya sederhana dalam surat Ad-Dukhan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, wal kitabil mubin. Demi Alkitab yang memberikan penjelasan dan penerangan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Di sini malam mubarakah, di sana malam Lailatul Mubarakah karena mengingat malam yang penuh dengan berkah akibat dari Al-Quran. Sedangkan Lailatul Qadri menjelaskan apa? Menjelaskan kitab yang Allah turunkan dengan membawa aturan dan hukum-hukum yang penuh dengan kesempurnaan. Inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami mengutus Nabi dan Rasul menurunkan Al-Quran dalam rangka memberikan peringatan. Setelah itu apa? Fiha yufraku kullu amrin hakim. Ini hadirin sekalian menjelaskan makna malam Lailatul Qadar. Pada malam tersebut dijelaskan, diterangkan, diuraikan perkara-perkara, ketentuan-ketentuan yang penuh dengan hikmah. Malam nuzulnya Al-Quran, Quran diturunkan secara menyeluruh, ya. Secara menyeluruh, ya. Bukan kepada Nabi kita, secara bertahap diterima, tapi di Lauh Mahfud Quran hadirin sekalian dalam keadaan terjaga. Nah, pada malam tersebut awal turunnya bimbingan petunjuk Allah yang penuh dengan hikmah, yang ingin membimbing kita menuju kehidupan yang lebih sempurna. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Jadi malam Lailatul Qadar di sini malam yang penuh keagungan, penuh keberkahan, sebagai pertanda, ya, turunnya bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berasal dari kepala manusia, tapi langsung dari ilmu Allah yang maha bijaksana. Fiha yufraku kullu amrin amran min indina. Langsung dari sisi kami, inna kunna mursilin, sesungguhnya kami mengutus para nabi, para rasul yang membawa misi. Rahmatan min rabbik, rahmat dari Tuhanmu, innahu huwas samiul alim, sungguh dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi pada malam Lailatul Qadar Allah menurunkan bimbingan petunjuk yang penuh dengan hikmah untuk memuliakan malam tersebut. Dalam rangka memuliakan Al-Quran, Allah perintahkan malaikat turun berduyun-duyun. Tanazzalul malaikatu warruh fiha, pada malam tersebut biizni rabbihim, dengan seizin Tuhan mereka, karena malaikat
nggak dapat sama sekali naik turun dengan kemauan mereka. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiya. Wahai Rasulullah, kami nggak bisa turun dengan kemauan kami. Kami tergantung Tuhan kami dan perintahnya. Dia menguasai apa yang di belakang kami, di hadapan kami, dan apa yang ada di antara keduanya, dan sekali-kali Tuhanmu tidak pernah lupa. Jadi malaikat turun dengan membawa bimbingan tuntunan yang penuh dengan hikmah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau semuanya mengarah kepada apa? Kepada Al-Quran, berarti yang paling utama apa? Al-Quran apa malamnya? Malam turunnya mulia karena Al-Quran. Jibril dinamakan Ruh Al-Amin karena beliau membawa Al-Quran dengan penuh amanat. Kemudian bulan yang mulia ini juga mulia karena Al-Quran. Kemudian Allah namakan Quran juga Ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ruh artinya yang membawa energi kehidupan. Kalau ruh yang menghidupkan jiwa dan tubuh kita, ya, dia memberikan energi kehidupan, sedangkan Quran menghidupkan jiwa kita, ya, dari sisi yang lain, hadirin sekalian. Membuat yang tadinya kita buta dalam keadaan melek, yang tadinya gelap gulita dalam keadaan terang benderang. Nah, kita berharap jangan perhatian kita hanya tertuju pada malam Lailatul Qadar. Sayang, bulan Ramadan pergi, Quran masih bersama kita. Betul hadirin sekalian? Jangan perhatian kita baca Al-Quran pada bulan Ramadan aja. Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadana sayamut. Yang menyembah Ramadan, Ramadan bakal pergi. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Yang menyembah Allah, Allah tetap hidup. Bahkan dia menganugerahkan kehidupan dan tidak akan pernah mati. Jadi mari bersama-sama fokuskan perhatian kita kepada Al-Quran. Sampai Imam Ali mengatakan apa? Walaysa ba'dal Qur'ani min faqah. Orang kalau sudah berpegang kepada Al-Quran, mengikuti bimbingan Al-Quran, dia nggak butuh kepada yang lain. Walaysa qabla Qur'ani min ghinan. Orang kalau meninggalkan Quran diganti dengan yang lain, tidak akan pernah cukup. Tidak ada sesuatu yang bisa menggantikan Quran. Nah, kalau kita kembali kepada Al-Quran, kita bisa bersatu kembali di bawah naungan dan tali Allah. Kenapa Allah katakan wa'tasimu bihablillah? Berpeganglah kepada tali Allah. Ini tali Allah. Coba kalau kita kembali kepada fikih sektarian, kelompok dan golongan, bisa nggak bersatu? Jangankan antara Syafi'i dan Maliki, antara pengikut Syafi'i saja hadirin sekalian ribut. Begitu juga antara pengikut Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal. Oleh karena itu mari tinggalkan semua nama-nama yang membawa perpecahan. Kita kembali kepada nama yang amat mulia yang Allah berikan pada kita, yaitu waraditu lakumul Islam madina wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, kita harapkan Bapak Ibu bukan hanya dapat malam Lailatul Qadar pada malam ini atau seterusnya, tapi setiap malam. Setiap malam berdampingan dengan malam Lailatul Qadar, bahkan siang-siang yang penuh keagungan bersama Al-Quran. Jadi kita nggak bersedih walaupun katakan, ya, kita ketinggalan, masih ada Al-Quran. Kalau kita bersama Al-Quran, dalam riwayat Al-Quran huwa syafi'ul musyaffa', juru syafaat, pembela yang akan diterima oleh Allah Ta'ala. Man ja'alahu amamahu, yang meletakkan Quran di depan, qadahu ilal jannah, Quran akan mengantarkan dia ke surga. Asal Quran di depan. Tapi wa man ja'alahu khalfah, yang menjadikan Quran di belakang, dia di depan mengambil dari Quran apa yang dia mau, yang cocok dengan pendiriannya, qadahu ilan nar, Allah jerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Nah, alhamdulillah kita pada sore hari ini dapat berkumpul bersama-sama, walaupun ini merupakan penutupan pengajian kita. Insya Allah kita lanjutkan kembali di luar Ramadan bersama Al-Quran. Dan kita ingin semua fokus pembicaraan kita Al-Quran. Setelah Quran dan tema, baru kita mengambil dari riwayat-riwayat yang lain. Kalau kita mengambil contoh sebuah hadis dari sisi syarat lemah, tapi isinya sejalan dengan Al-Quran, bukan hadisnya yang kita ikuti, tapi apa? Qurannya. Tapi ada hadis sanadnya sahih, tapi matannya, isinya bertentangan dengan Quran.
kita tolak dengan tegas, bukan mengingkari Rasul. Kita yakin mustahil keluar dari mulut Rasul hal yang tidak-tidak. Saya berikan contoh gambaran. Dalam satu riwayat, diriwayatkan dalam Sahih Muslim, bahwa Nabi kita Muhammad SAW katanya berkata, yang meriwayatkan hadis ini orang yang punya hubungan dengan Israiliyat, dengan Ka'bul Ahbar. Dia mengatakan, siapa saja yang saya caci maki secara tidak benar, cacian saya sebagai penghapus dosanya. Jangankan nggak benar, secara benarnya Rasul nggak pernah mencaci maki orang. Kok mencaci maki secara tidak benar? Siapa ini Rasul? Ada lagi hadis Rasulullah menumpahkan darah fulan karena fulan mencaci maki Rasul. Apa betul? Kemana perginya firman Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahu. Ketika Rasul dilempari batu hingga berdarah-darah, diejek dan diledek, turun dari Taif, berjumpa dengan malaikat yang mengatakan, ya Rasulullah, Allah perintahkan saya untuk menebalikan gunung di atas mereka, tinggal tunggu perintah kamu. Rasulullah mengatakan, la, Allahumma hdili qaumi fa innahum la ya'lamun. Pernah datang orang membunuh Rasulullah SAW. Waktu dia mengatakan, man yamna'uka minni ya Muhammad, siapa yang melindungi kamu dari saya? Rasulullah mengatakan, Allah. Langsung pedangnya jatuh. Rasulullah ambil, sekarang wa man yamna'uka ayyuhar rajul, siapa yang bisa melindungi kamu? Dia bilang, la ahad, nggak ada seorang pun juga. Anta akhun karim wa ibnu akhin karim, kamu saudara yang mulia, putra saudara kami yang mulia. Rasulullah maafkan. Lalu bertanya, mau nggak kamu bersyahadat an la ilaha illallah? Dia bilang, la. Apa yang dikatakan orang Arab, saya bersyahadat karena todongan pedang. Memalukan. Tapi saya berjanji untuk tidak lagi membantu membela orang yang memusuhi kamu. Rasulullah letakkan pedangnya, berikan hadiah beberapa ekor onta dan beberapa puluh ekor kambing, pulang ke kaumnya. Begitu pulang ke tengah kaumnya, dia mengatakan, ji'tukum min indi akramin nas, saya datang dari orang yang paling mulia, saya datang untuk membunuh dirinya. Dia balas saya dengan apa yang kamu lihat. Hingga kaumnya berbondong-bondong datang kepada Rasulullah SAW. Waktu Fathu Mekah, yang di hadapan dia orang yang pernah mengusir, mencaci, memaki, menganiaya dirinya. Rasulullah bertanya, ma tadhunnuna anni fa'irun bikum, pendapat kalian apa yang saya akan lakukan terhadap kalian? Semua menjawab, khairan, segala kebaikan, akhun karim wa ibnu akhin karim. Rasulullah bilang, idhabu wa antumut tulaqa, pergilah kalian, kalian semua dibebaskan dari kesalahan kalian di masa lampau. Nah, saya mau tanya, mungkin gak hanya gara-gara dicaci Rasulullah langsung menumpahkan darah orang tersebut? Ini semua dibuat untuk membuat apa? Menggambarkan Nabi ini apa? Nabi ini seorang manusia yang kejam. Oleh karena itu seorang bernama Bro Ismail masuk Islam selama kurang lebih 16 tahun, keluar dari Islam gara-gara apa? Bukan gara-gara Quran, gara-gara riwayat, dan dia menguasai bahasa Arab dengan baik. Dia mengatakan mustahil ini datang dari seorang Nabi. Dia menyebutkan ketika peperangan Hunain, Nabi berhasil mengalahkan musuh, maka para sahabat mulai menikmati apa? Wanita-wanita baik yang berstatus istri orang maupun gadis, mereka nikmati satu persatu setelah mereka mengalami kemenangan. Ini boas, biadab ini, bukan apa namanya tuntunan Islam. Kalau begini kelakuannya, tidak mungkin orang akan masuk Islam. Rasulullah datang berhadapan dengan apa? Dengan masyarakat Romawi. Ketika mereka dikalahkan, Rasul tidak perlakukan dengan cara seperti ini. Pada peperangan Badar, tidak ada satupun yang diperbudak, tapi dibebaskan dengan tebusan, baik membaca Al-Quran atau dibebaskan dengan membayar apa? Atau dengan berbagai macam kebijaksanaan. Jadi kalau kita lihat, hati-hati terhadap riwayat-riwayat yang ingin menodai kehormatan Islam, kehormatan Rasul dengan berbagai macam hal-hal yang mustahil datang dari seorang manusia biasa, apalagi Rasulullah SAW. Jadi hukum yang terjamin kebenarannya tidak meragukan Quran. Kalau ada riwayat, kembalikan kepada Al-Quran dulu. Kalau cocok kita ikuti, kalau bertentangan dengan Quran, mustahil seorang Rasul akan berkhianat terhadap Allah yang mengutusnya, mengucapkan hal-hal yang tidak benar. Nah, para jamaah sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Pasangan suami istri kalau bersama Quran,
hidup mereka insya Allah bagaimanapun gelombang badai bertiup, mereka akan merasa aman betul-betul. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya para jamaah, berapa kali Rasulullah melakukan haji? Sekali, dan perpisahan. Wadah itu perpisahan Nabi meninggalkan umatnya. Perpisahan Nabi meninggalkan umatnya. Nah, pertama-tama saya akan jawab dengan ayat terakhir dari surah Asy-Syura. Makana li basyarin an yukallimahullah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulah. Sekali-kali seorang hamba tidak akan diajak bicara oleh Allah kecuali melalui wahyu. Ya. Wahyu ini komunikasi, ya, antara apa? Antara seseorang dengan seseorang, katakan, tanpa disadari oleh yang lain. Wahyu bisa berasal dari Allah kepada hamba yang dipilih, bisa juga wahyu kepada hewan-hewan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ilham, seperti wa auhayna ilan nahli, kami berikan wahyu kepada apa? Kepada nahal. Dengan sendiri wahyunya berbeda, memberikan ilham kepada tawon tersebut untuk membuat rumahnya dan menghasilkan lebahnya. Kemudian bisa juga kepada seorang manusia yang bukan nabi, bukan rasul, seperti wa auhayna ila ummi Musa, kami wahyukan kepada ibu Musa untuk melepaskan anaknya, ya, an alqihi fil yammi wala takhafi. Begitu juga bisa terjadi dari syaitan kepada manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh yang berasal dari syaitan dari kalangan jin, masing-masing mengirimkan wahyu kepada apa? Sebahagian yang lain yang penuh dengan kebohongan dan kepalsuan isinya, tapi dengan kata-kata yang indah. Jadi kalau kita lihat kebatilan dibungkus dengan kata-kata yang indah, ditampilkan dengan baik, itu merupakan bahagian dari wahyu syaitan yang berasal dari manusia maupun jin. Nah, wahyu di sini bisa saja hadirin sekalian Jibril, ya, memasukkan sesuatu ke dalam hati seseorang. Nazala bihir ruhul amin ala qalbik. Jibril, ruhul amin, memasukkan wahyu tersebut ke dalam hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au yursila rasula, atau dengan mengutus seorang rasul. Jibril datang ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu, ya, kepada nabinya. Atau yang ketiga, Allah berbicara kepada makhluknya langsung, tapi dari balik hijab kebesaran dan keagungannya. Seperti Allah berbicara kepada Musa secara langsung, Allah berbicara kepada Nabi kita di Sidratil Muntaha, tapi yang bersangkutan tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada hijab kebesaran dan keagungan, bukan disebabkan karena apa? Bukan disebabkan karena Allah tak terlihat, tapi tidak mampunya kita untuk menyaksikan kebesaran keagungan Allah sebagaimana yang terjadi pada Nabi Allah Musa. Nah, terkadang Allah memasukkan wahyunya ke dalam hati manusia secara langsung. Allah memberikan wahyu langsung ke dalam hati nabinya, hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan langsung bahwa beliau menerima ayat-ayat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hal ini syaitan sama sekali tidak memiliki peran dan kemampuan untuk memasukkan sesuatu ke dalam hati Nabi kita yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanyaan tadi, apakah Jibril yang datang pada setiap nabi? Betul. Dan di samping Jibril, Allah juga bisa langsung berhubungan melalui wahyu atau berbicara dari balik tirai, seperti yang terjadi di Bukit Tursaina ketika Allah bertanya kepada Musa, wa matil kabiyaminika ya Musa, dan lain-lainnya. Nah, cuma ada fitnah ketika Nabi pernah menerima wahyu dari syaitan. Ini semua merupakan kebohongan yang tidak benar sama sekali. Nah, pertanyaan kedua tadi,
Hajinya hanya sekali. Tapi walaupun sekali betul-betul berjalan di atas sasaran dan kebenaran, kita seringkali haji berulang kali, tapi kita banyak berleha-leha dan bermain-main. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya amat luas, amat luas. Tetapi yang tidak menerima dan menyambut dengan sendirinya bukan karena rahmat Allah yang sempit, tapi karena dirinya menutup diri untuk menerima rahmat Allah. Seperti firman Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku ini meliputi segala sesuatu. Fasaktubuha lil ladzina yattaqun. Aku akan tuliskan rahmat ini bagi yang bertakwa, wa yu'tunaz zakah, dan mau mengeluarkan zakat. Kemudian walladzina hum bil akhirati yu'minun, dan mereka beriman pada hari akhir. Siaran RCTI, siaran televisi swasta atau televisi pemerintah dipancarkan ke seluruh Indonesia, tapi yang bisa menangkap siapa? Yang memiliki peralatan televisi yang sehat, kan? Kalau nggak punya peralatan bisa nggak menerima? Begitu juga keberkahan rahmat Allah ini tidak pernah sama sekali apa? Tidak pernah sama sekali berhenti. Tapi yang siap untuk menerima dan menampungnya mereka-mereka yang memenuhi syarat. Nah, bangsa ini kalau mereka kembali pada Allah, langsung pintu keberkahan akan dibuka. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, apabila penduduk negeri beriman bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kami akan buka bagi mereka pintu keberkahan kami dari langit maupun bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka dustakan Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami hukum mereka bukan secara aniaya, sebagai akibat dari perbuatan mereka. Lalu Allah bilang apa? Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau Allah hukum manusia dengan seluruh perbuatan mereka, satu pun binatang melata tidak akan hidup. Berarti Allah hanya menghukum dengan sebahagian dosa kita supaya kita ingat, taubat, kembali pada Allah. Nah, bangsa Indonesia ini kalau ingin betul-betul menerima rahmat Allah, jalan satu-satunya bertaubat kembali pada Allah. Dalam ceramah istisqa, ketika hujan lama tidak turun, Rasulullah berkata kepada sahabatnya, hujan tidak turun disebabkan karena dosa kesalahan kita. Begitu pula rahmat Allah terhalang karena dosa-dosa yang diperbuat manusia. Rasul mengajak mereka beristighfar. Tidak lama kemudian apa? Beliau berdoa, awan dari berbagai macam penjuru digiring oleh Allah Ta'ala. Allah curahkan hari sekalian di tengah-tengah penduduk-penduduk yang memohon untuk menerima hujan. Setelah hujan turun dalam waktu yang lama, datang mereka kepada ya Rasulullah, halakna, binasa kami. Hujan ternyata turun apa? Melebihi kebutuhan kami, merusak rumah, merusak juga tanaman mereka. Akhirnya Rasulullah berdoa kembali, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah turunkan hujan di sekeliling kami, jangan di atas kami. Allahumma ala dhirabi wal akam wa ala manabiti syajar, di atas hutan-hutan, di atas tempat-tempat tumbuhnya pohon, langsung Allah kasih hujan meredak dengan doa. Dan jangan dianggap ini hanya Rasul. Saya jumpai orang-orang yang berdoa, bukan Rasul, berdoa dengan doa yang sama dengan penuh kekhusyuan, bertaubat pada Allah, hujan turun dengan deras. Jadi jangan bilang terang aja itu Rasulullah yang minta. Tidak, semua orang yang beriman kalau minta pada Allah akan disambut. Jangankan orang yang beriman, iblis minta pada Allah untuk ditangguhkan. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, ditangguhkan enggak? Iblis ditangguhkan, dikabulkan doanya. Apalagi para jamaah sekalian. Jadi kalau kita yakin, semua dimudahkan. Nah sekarang ibu-ibu silakan, ada pertanyaan enggak ibu-ibu? Baik. Orang yang dari puasa ketakwaannya meningkat, hatinya semakin membesarkan, mengagungkan Allah dan bersyukur padanya, bertanda puasanya benar-benar mabrur. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Tapi kalau orang semangat di bulan Ramadan, di luar Ramadan menurun, bahkan perbaikannya sedikit, kita doakan mudah-mudahan amalnya di bulan Ramadan diterima, tapi belum sempurna.
Kita doakan, karena kalau sampai kita putuskan harapannya, akhirnya apa? Semakin jauh dari Allah. Padahal Rasulullah mengatakan basyiru wala tunafiru, sebarkan kabar gembira, jangan kalian membuat orang lari. Yassiru wala tu'assiru, permudah dan jangan persulit. Saya merasa Ramadan yang lalu, Ramadannya begitu indah, saya kurang begitu bersungguh-sungguh. Nah, saya berharap mudah-mudahan bulan ini bisa lebih baik dari bulan-bulan Ramadan yang lampau, dan mudah-mudahan masih ada kesempatan di bulan Ramadan yang akan datang untuk sama-sama beribadah puasa. Tapi yang jelas, sayang kalau seandainya kita beribadah di bulan Ramadan, mengumpulkan berbagai macam kebaikan, di luar Ramadan kembali mengalami kebocoran-kebocoran di sana sini. Jangan seperti yang terjadi di Saudi Arabia. Hotel-hotel di bulan Ramadan penuh, orang-orang Saudi kontrak dan penuhi. Mereka menganggap sebagian, nggak semuanya, bulan cuci dosa. Jadi mereka siapkan untuk tinggal dalam waktu yang lama di Mekah atau di Madinah. Begitu kelar Ramadan, kembali lagi kepada kebiasaan-kebiasaan yang salah. Sayang kalau semacam ini. Kita ingin kita masuk Ramadan dengan niat taubat, niat memperbaiki diri, niat betul-betul untuk mengkhusyukkan hati kita kepada Allah. Dan tak mungkin kita mampu untuk meningkatkan ketaatan tanpa bantuan Allah, tak mungkin dapat meninggalkan maksiat dan kebiasaannya tanpa dukungan dari Allah. Allahumma la haula lana ala ta'atik illa bihaulik, wa la quwwata lana ala tarki maksiatik illa biquwatik. Fa'inna ya Rabbana bihaulika wa quwwatik ala ada'i amanatik wa tarki maksiatik waqtim lana bil husna. Demikianlah para jamaah sekalian. Jadi insyaallah karena tanggal 14 ada yang isi siangnya, jadi kita mulai agak pagi. Salat subuh jamaah, setelah itu sama-sama kita isi insyaallah. Insyaallah suasananya tidak kalah dengan Ramadan. Bukan Ramadannya soalnya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.